sobat semua, ketemu lagi dengan saya di channel Fun Fisika Asik. Channel yang membahas tentang materi dan soal fisika SMA terupdate. Pada video kali ini saya akan membahas tentang fluida statik. Kita saksikan videonya. Ya baiklah, kita mulai saja pembahasan kita tentang fluida statik. Pertama kita bahas dulu yang namanya fluida itu apa. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Nah, karena zat itu dapat mengalir, maka ada dua jenis zat fluida, yaitu zat cair dan gas. Jadi kalau kita tuliskan di sini fluida, itu bisa berupa zat cair, bisa juga berupa gas. Dapat mengalir. Nah, dapat mengalir berarti tidak harus mengalir. Nah, karena pada saat ini kita membahas fluida statik ketika dia masih diam. Nah, zat cair bisa berupa air, minyak, dan sebagainya. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan fluida statik, kita memerlukan memahami dulu, mengingat kembali tentang yang namanya massa jenis. Ya. Secara singkat, massa jenis itu adalah massa benda itu dibagi dengan volume benda. Kalau dituliskan secara lambang, massa jenis itu seperti rho, sama dengan massa itu adalah M, dibagi volume adalah V. Nah, massa ini satuannya kilogram, volume satuannya meter kubik. Jadi satuan massa jenis itu adalah kilogram per meter kubik. Nah, dari rumus ini kita bisa menghitung massa benda misalkan. Itu adalah dari massa jenis dikali volume. Ya. Nah, sekarang satuan massa jenis itu dalam CGS itu adalah gram per centimeter kubik. Nah, misalkan massa jenis air 1 gram per centimeter kubik, gitu ya. Nah, kita akan mengubahnya menjadi kilogram per meter kubik. 1 gram itu adalah 10 pangkat min 3 kilogram. Dibagi 1 cm kubik itu adalah 10 pangkat min 6 meter kubik. Nah, kalau kita bagi ini, ya, kita kalikan dengan 10 pangkat 6 per 10 pangkat 6, gitu ya. Maka ini akan menjadi 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Jadi massa jenis air 1 gram per centimeter kubik sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Nah, contoh yang lain, misalkan massa jenis minyak 0,8 gram per centimeter kubik. Kalau dijadikan kilogram per meter kubik, ya menjadi 800 kilogram per meter kubik. Dia tinggal dikalikan dengan 1000. Massa jenis raksa misalnya 13,6 gram per centimeter kubik. Kalau diubah menjadi kilogram per meter kubik, ya tinggal dikali 10 pangkat 3. Jadi 13,6 10 pangkat 3. Nah, ini merubah satuan massa jenis dari gram per centimeter kubik ke kilogram per meter. Ya, perhatikan dua benda yang saya bawa ini. Kalian tahu ini sepatu ya. Nah, dari dua sepatu ini, menurut kalian mana yang lebih mudah dipakai berjalan di tanah yang lembek, yang lunak, ya? Yang mana? Nah, tentu saja sepatu yang ini yang lebih mudah untuk dipakai berjalan di tempat yang lunak, ya, dibandingkan sepatu ini. Ya. Kita lihat nih sepatu di sini mempunyai tumit yang runcing, ya, yang kecil. Ya. Sementara sepatu yang satunya lagi mempunyai permukaan yang rata atau lebih luas. Nah, jadi dua hal ini, sepatu yang satu dan yang lain itu mempunyai perbedaan pada yang namanya tekanan terhadap tanah. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat yang namanya tekanan, itu adalah sama dengan gaya dibagi luas. Jadi pengaruh luasan itu sangat mempengaruhi tekanan. Jadi kalau luas penampangnya kecil, maka tekanan menjadi besar. Jadi sepatu ini mempunyai tekanan terhadap tanah yang lebih besar, sehingga dia akan masuk ke dalam
tanah lebih dalam daripada sepatu yang luas permukaannya lebih besar. Ya. Jadi yang lebih besar ini tekanannya lebih kecil. Nah, jadi kalau tekanan itu adalah gaya dibagi luas, lambang dari tekanan itu adalah P, sama dengan gaya itu adalah F, dibagi per luas itu adalah A. Ya, luas A. Nah, kemudian di sini satuan dari gaya itu adalah Newton. Satuan dari luas permukaan adalah meter persegi. Jadi tekanan adalah sama dengan F per A dengan satuan Newton per meter persegi. Nah, Newton per meter persegi itu seringkali dituliskan sebagai Pascal, ya, PA atau Pascal. Jadi 1 Newton per meter persegi sama dengan 1 Pascal. Tahu Pascal dari mana? Nah, Pascal itu adalah nama orang ahli fisika yang terkenal dalam bidang fluida, ya, tekanan. Digunakan sebagai nama tekanan. Nah, selain Pascal, kita juga mengenal yang namanya atmosfer, ya. 1 atmosfer, ATM, ya, singkatannya. Sama dengan kalau dalam Pascal adalah 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, contohnya di sini ada sebuah kotak, ya, sebuah balok yang masanya 5 kg terletak di atas suatu lantai, ya, ini ada lantai. Misalkan balok tersebut mempunyai panjang dan lebar yang sama 10 cm, misalnya tingginya 12 cm. Nah, berapa tekanan yang dialami oleh lantai ini? Ya. Pertama kita hitung dulu F-nya. F-nya itu adalah yang menekan lantai, berarti sama dengan berat dari balok. Jadi M kali G. M-nya adalah 5, G-nya anggap aja 10, maka di sini adalah 50 Newton. Kemudian luas permukaan yang mengenai lantai ini, luas permukaannya, ya, itu adalah sama dengan 10 kali 10. Jadi sama dengan 100 cm persegi. Nah, ini kita ubah menjadi meter persegi. Itu menjadi 100 dikali 10 pangkat min 4. Jadi dari cm persegi ke meter persegi itu 10 pangkat min 4. Atau ini jadilah 10 pangkat min 2 meter persegi. Nah, dari sini kita bisa menghitung tekanannya, P sama dengan rumusnya masih ada di situ F per A. Nah, sama dengan F-nya adalah 50 Newton, maka di sini 50 Newton dibagi luasnya adalah 10 pangkat min 2 meter persegi. Nah, secara matematis ini dikalikannya dengan 10 pangkat 2 per 10 pangkat 2. Jadi di sini menjadi 10 pangkat 0 itu adalah 1. Nah, 50 kali 10 pangkat 2, ya, itu menjadi 5.000. Ya. Satuannya adalah Newton per meter persegi. Ya, ini tekanan yang dialami oleh lantai ketika ditekan oleh balok. Seterusnya kita akan membahas tentang tekanan hidrostatik. Dari katanya tekanan hidrostatik artinya tekanan yang ditimbulkan oleh zat cair dalam keadaan diam. Nah, misalkan kita punya suatu bejana berisi zat cair setinggi H. Zat cair itu mempunyai massa jenis rho. Luas penampang dari bejana itu adalah A. Nah, tekanan yang dialami adalah sama dengan F per A. Ya. Tekanan yang dialami dasar bejana itu adalah F per A. Ya. Nah, F di sini adalah berat zat cair yang menekan dasar dari bejana. Maka di sini bisa kita ganti dengan M kali G dibagi A. Ya. Jadi massa bejana kali percepatan gravitasi dibagi luas penampangnya. Nah, kemudian tadi kita sudah membahas tentang massa jenis, di mana M massa itu bisa diganti dengan Rho kali V kali G dibagi dengan A. Nah, volume zat cair setinggi H ini, volumenya, kalau kita lihat volume itu adalah
luas alas kali tinggi. Sehingga di sini kita bisa ganti menjadi rho, volume itu adalah luas alas kali tinggi kali G dibagi dengan A. Nah, kalian udah pasti tahu, oh, A-nya bisa hilang nih, ya. A-nya bisa dihilangkan. Maka tekanan hidrostatik, P hidrostatik aja supaya beda dengan yang lain, itu adalah sama dengan rho kali H kali G. Nah, ini adalah tekanan hidrostatik setinggi H. Jadi kalau kita lihat yang menentukan tekanan hidrostatik itu adalah kedalaman suatu tempat itu di dalam zat cair. Jadi tidak bergantung kepada luas permukaan. Jadi hanya bergantung kepada kedalaman dan massa jenis zat cairnya. Mungkin ada yang lebih suka menuliskan P hidrostatik, tekanan hidrostatik itu adalah rho kali G kali H. Boleh saja ya, ini juga sama saja. Nah, tentu saja satuan tekanan hidrostatik juga sama, tekanan Newton per meter persegi. Nah, contoh misalnya. Nah, misalkan saja di sini ada suatu bejana berisi air. Air itu massa jenisnya adalah 1 gram per sentimeter kubik. Misalnya tingginya di sini adalah 80 cm. Berapa tekanan hidrostatik air ini? Ya. Nah, tekanan hidrostatik adalah rho kali G kali H. Nah, tentu saja H-nya harus meter. Ya, ini jadi 0,8 meter. Massa jenisnya harus kilogram per meter kubik. Jadi 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Sehingga tekanan hidrostatiknya sama dengan 10 pangkat 3 kali 10 kali di sini 0,8. Nah, kalau kita hitung ini menjadi 8 kali 10 pangkat 3. Atau bisa dituliskan dalam bentuk lain 8.000 Newton per meter persegi, atau bisa ditulis Pascal ya. Ya, berikutnya kita akan bahas yang namanya tekanan mutlak. Tentu saja suatu tekanan itu tidak melulu dari zat cair saja, tapi tekanan dari udara luar juga bekerja. Jadi misalkan di sini ada sebuah bejana berisi zat cair, massa jenis rho setinggi H. Nah, di atas permukaan zat cair ini ada tekanan P0. Ya. P0 itu adalah 1 atmosfer. Dan itu merupakan tekanan udara luar. Ya. Nah, maka di sini tekanan mutlaknya, ya, tekanan mutlak sama dengan tekanan dari udara luar ditambah tekanan hidrostatik. Jadi tidak hanya tekanan hidrostatik, kalau hidrostatik berarti oleh zat cairnya saja. Kalau mutlak berarti tekanan udara luar juga ikut diperhitungkan. Ya. Jadi di sini tekanan mutlak itu tekanan udara luar ditambah rho G H. Jadi tinggal ditambahkan dengan P0. Nah, contohnya misalkan. Ya. Misalkan ini adalah sebuah danau, ya. Kemudian di sini ada ikan. Ada ikan di sini. Nah, ikan ini misalkan berada pada kedalaman 10 meter. Ya. Nah, di atas danau itu ada tekanan udara luar 1 atmosfer. Nah, berapa tekanan mutlak yang dialami oleh ikan ini? Ya. Nah, misalkan ikan itu berada di titik A, misalkan gitu ya. Tekanan mutlak di titik A itu adalah tekanan udara luar ditambah rho G H. Ya. Nah, H-nya di sini adalah sama dengan 10 meter ini. Kedalaman ikan. P0-nya 1 atmosfer, kita tulis 1,01 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi kan? Nah, tinggal masukkan ke sini. 1,01 kali 10 pangkat 5 ditambah massa jenis air 10 pangkat 3 kg per meter kubik kan? Jadi sini 10 pangkat 3, G-nya adalah 10,
H-nya 10, ya. Sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 ditambah ini 1 kali 10 pangkat 5, ya. Ini 10 pangkat 5. Sehingga tekanan mutlak yang dialami oleh ikan ini adalah 2,01 kali 10 pangkat 5 Pascal atau Newton per meter. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa beri komentar, like, dan subscribe, dan bagikan video-video saya ini kepada teman-teman kalian agar video saya ini berguna buat pendidikan di Indonesia. Salam fun fisika asik.